Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 29 Mei tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Singapura putuskan kontrak dengan negara Indonesia gara-gara Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad diusir dari negara Singapura kembali ke negara Indonesia karena pendukung terorisme. Pengusiran Ustadz Abdul Somad dari Singapura membuat hubungan negara Indonesia kurang baik. Diduga negara Indonesia membiarkan Ustadz Abdul Somad dan pendukungnya meneror negara Singapura. Negara Indonesia tidak berbuat apa-apa kepada Ustadz Abdul Somad, membiarkan PA212 melakukan demo di Kedutaan Besar Singapura dan membiarkan Ustadz Abdul Somad memberi ceramah-ceramah yang menghina agama Kristen. Salib itu jin kafir, wajib mendukung ISIS dan terorisme. Bila tidak, kafirlah dia, halal darahnya, bisa dibunuh. Membenarkan pengeboman negara Israel dengan Palestina, dibenarkannya. Teroris tidak ada mati konyol, yang ada mati syahid, mati di jalan Tuhan. Akibatnya negara Singapura memutuskan kontrak dengan negara Indonesia. Akibat pemutusan kontrak tersebut menimbulkan kerugian bagi negara Indonesia, apalagi Singapura penanam investasi terbesar di Indonesia. Kerugian yang bisa terjadi, penghasilan negara bisa menurun hingga triliunan rupiah. Lapangan kerja secara bertahap berkurang dan juga secara bertahap investasinya dipindahkan ke negara lain. Mengingat Ustadz Abdul Somad sangat berbahaya kepada negara Singapura, ditambah berbatasan lagi sangat dekat dengan negara Indonesia. Berbatasan untuk menjaga negara Singapura dari rongrongan Ustadz Abdul Somad, di mana negara Indonesia tidak berbuat apa-apa. Diduga negara Singapura akan memutuskan hubungan dengan negara Indonesia karena negara Singapura lebih mengutamakan persatuan rakyat Singapura daripada masalah ekonomi. Kalau masalah ekonomi, mereka lebih hebat. Bisa dia mencari ekonomi dari turis dari negara-negara asing. Banyak kapal asing masuk ke negara Singapura tersebut. Jadi tidak hanya berdasarkan daripada Indonesia, dan juga Indonesia tidak begitu besar memberikan pemasukan kepada negara Singapura tersebut. Jadi itulah saya lihat sampai mereka menyatakan memutuskan hubungan kontrak dengan negara Indonesia. Harapan saya, negara menindak tegas Ustadz Abdul Somad memecah belah rakyat Singapura lewat ceramah-ceramahnya yang dapat dilihat seluruh Indonesia dan dunia internasional, termasuk negara Singapura. Jadi ceramah Ustadz Abdul Somad ini di Indonesia ini sering sekali melakukan perpecahan-perpecahan di antara pemeluk agama yang berbeda, terutama di negara Singapura tersebut, di mana dia sering memberikan ceramah-ceramah di samping yang menakutkan dan juga menakutkan perpecahan dan lain sebagainya. Justru Ustadz Abdul Somad ini terlalu banyak membahas masalah kejelekan daripada agama lain, terutama agama Kristen. Katanya agama Kristen itu, salib itu adalah katanya jin kafir. Dan juga dia menyatakan bahwa harus mendukung daripada ISIS dan terorisme. Kalau tidak mendukung terorisme dan ISIS, murtad, dia akan bisa dibunuh katanya, halal darahnya. Jadi kafirlah dia. Jadi itulah pernyataan-pernyataannya, sehingga bisa menimbulkan perpecahan sesama anak bangsa di negara Singapura tersebut maupun di Indonesia. Jadi itu sebenarnya ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad ini sangat menakutkan. Seharusnya pemerintah harus menindak tegas Ustadz Abdul Somad itu karena sudah masuk unsur dia mendukung khilafah di negara Indonesia ini. Ini kan khilafah ini sudah merupakan melanggar Pancasila ini, ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
tetapi negara Indonesia tidak berbuat apa-apa. Sepertinya Ustaz Abdul Somad ini kebal hukum di Indonesia ini. Dia tidak berbuat apa-apa. Jadi itu yang saya lihat. Karena melihat sehingga Ustaz Abdul Somad ini paling dan termasuk pendukungnya sering sekali menyerang negara Singapura. Akan diapa deh, dibomlah katanya dan lain sebagainya. Padahal dilihat juga negara Singapura juga memperhatikan tingkat perbuatan negara Indonesia kepada kelompok Ustaz Abdul Somad sepertinya tidak berbuat seperti didiamkan saja dan tidak mau ikut campur tangan. Hal ini kurang tepat ini. Apalagi masalahnya itu kesalahan itu ada di Abdul Somad. Karena itu semua negara di dunia tidak boleh mengomentar alasan pengusiran seseorang tersebut. Itu merupakan hak setiap negara. Jadi di sini sebenarnya harus memberikan menasihati Ustaz Abdul Somad tersebut. Tetapi sekarang negara Indonesia membiarkan saja Ustaz Abdul Somad memberikan ceramahnya, mengancam negara Singapura dan lain sebagainya. Berakibat negara Singapura memutuskan kontrak-kontrak dengan negara Indonesia, mengurangi hubungan baik. Sehingga hal ini sangat tidak baik kepada negara Indonesia, berpengaruh nanti ke penghasilan negara Indonesia. Padahal negara Singapura itu investasi terbesar di Indonesia ini. Dan juga nanti bisa bermasalah juga kepada lapangan kerja. Karena kalau sudah nanti perusahaannya itu dipindahkan satu persatu ke negara lain, yang rugi adalah bangsa Indonesia sendiri. Jadi harapan saya negara menindak tegas Ustaz Abdul Somad memecah belah rakyat Singapura lewat ceramah-ceramah yang dapat dilihat seluruh Indonesia dan dunia termasuk negara Singapura. Sekian dan terima kasih.